subscribe dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu wali siswa, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Mutasanan. Yang saya banggakan anak-anak sekalian, siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang hari ini masih mengikuti bimbingan konseling, bimbingan konsultasi maupun pembelajaran di rumah. Pada kesempatan kali ini saya mengajak semua warga SD Muhammadiyah Mutasanan untuk selalu bersyukur dan serasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerahnya pada kita, sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar maupun bersama-sama kita mendidik putra-putri kita dan bersama-sama kita beribadah kepada Allah di suasana yang Covid ini. Lalu salawat salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi spiritual dan kita, dan selalu kita nantikan syafaatnya pada hari akhir. Pada kesempatan sekolah menyapa ini, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita sudah melihat edaran dari Sekda Kabupaten Bantul atau dari Bupati PLT Bupati Kabupaten Bantul terkait wilayah Manguntapan di masa Covid pada hari ini. Tentunya itu menjadi perhatian kita semua, menjadi perhatian kita semua, dan menjadi ujian untuk kita semua, khususnya anak-anak sekalian yang saat ini telah melakukan pembelajaran, masih belajar di rumah, dan menguji kesabaran kita untuk tetap bisa belajar di rumah dan hanya memanfaatkan konsultasi pembelajaran di sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini juga saya mewakili keluarga besar SD Muhammadiyah Mutasanan, guru, serta tenaga pendidikan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Ibu wali siswa, orang tua di rumah atas partisipasinya, atas kerjasamanya. Kita sama-sama mendidik anak-anak kita di masa Covid ini. Tanpa Bapak Ibu, bantuan Bapak Ibu semuanya, tanpa kerjasama Bapak Ibu semuanya, tanpa perhatian Bapak Ibu semuanya, tentunya ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga anak-anak kita menjadi generasi emas, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu wali siswa yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang saya banggakan, melihat edaran tersebut, tentunya SD Muhammadiyah Mutasanan yang telah melakukan beberapa program, khususnya bimbingan konseling ini, kita tetap akan melaksanakan bimbingan konseling ataupun konsultasi pembelajaran di sekolah selama Covid. Namun dengan catatan satu, kita wajib mematuhi protokoler. Anak-anak datang ke sekolah, sampai dengan sekolah cuci tangan, diukur suhunya, cuci tangan, langsung masuk ke kelas, mengikuti konsultasi. Setelah konsultasi, anak-anak diharapkan turun atau keluar dari kelas, melakukan cuci tangan, dan langsung jemput orang tua ataupun anak-anak bisa langsung pulang ke rumah masing-masing. Tidak diperkenankan anak-anak untuk bergerombol, untuk tetap menjaga jarak juga, sehingga anak-anak semua bisa dipastikan setelah selesai konsultasi bisa langsung ke rumah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, selama konsultasi ini kenapa penting kita lakukan? Namun yang menjadi bahan utama kita adalah keselamatan anak-anak kita, keselamatan Bapak Ibu semua,
keselamatan Bapak Ibu guru semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, fokus kita pada hari ini dan hari-hari ke depan adalah fokus untuk keselamatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk jujur menyampaikan keadaan di rumah, menyampaikan apa yang diinginkan oleh orang tua dan apa yang telah terjadi di rumah sehingga terkait COVID ini, sehingga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah mampu mengidentifikasi, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita minimalisir, bisa kita cegah lebih awal. Yang selanjutnya, kegiatan konsultasi tersebut harus juga melibatkan orang tua, karena tanpa orang tua kegiatan konsultasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Semoga konsultasi ini juga mampu memberikan kenyamanan atau memberikan efek yang positif, anak-anak tidak jenuh di rumah, dan memberikan efek-efek yang positif dalam pembelajaran. Bagi Bapak Ibu wali siswa atau siswa yang tidak berkenan melakukan konsultasi atau memang belum mengizinkan dan sebagainya, kegiatan tersebut memang tidak diwajibkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang tidak bisa melakukan konsultasi atau belum berani melakukan konsultasi karena keadaan tersebut atau tidak melakukan konsultasi, Bapak Ibu sekiranya untuk diwajibkan untuk selalu berkonsultasi, baik melalui WA, melalui video call, dan melalui hal lainnya kepada Bapak Ibu wali kelas maupun guru mapel, sehingga perkembangan pembelajaran untuk anak-anak kita bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan sekarang yang saya banggakan, mengingat jumlah hari sampai dengan bulan Desember ke depan itu hari efektifnya itu tidak lebih dari 30 hari. Secara kalender akademik itu bahwa hari Senin 7 Desember, jadi 7 Desember depan itu sudah penilaian akhir semester 1 khusus anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Saya berharap sekali manfaatkan waktu belajar di rumah, kurangi bermain game, kurangi hal yang negatif yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran, dan fokuskan pada pembelajaran. Anak-anakku sekalian yang kelas 4, ini adalah momen awal di mana anak-anakku sekarang besok kelas 4, nilai rapot kelas 4 semester 1 kemungkinan besar akan digunakan untuk menentukan kelulusan. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, jangan sekali-kali mulai dari kelas 4, 5, 6 untuk fokus dalam mata pelajaran. Jika ada mata pelajaran yang belum terpenuhi atau belum mampu untuk dipahami, segera konsultasi baik lewat WA maupun lewat lainnya kepada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali kelas. Kelas 4 besok akan ada namanya AKM, analisis kompetensi minimal. Tentunya ini akan menjadi bahan pertimbangan, mengingat nanti tingkatnya adalah tingkat nasional dan akan dilakukan di kelas 4 saat mau masuk ke kelas 5 atau di kelas 5 awal. Nah, oleh karena itu ini harus jangan sampai kita sia-siakan. Kesempatan ini menjadi motivasi kita untuk tetap semangat belajar, sehingga materi-materi yang diberikan guru, program-program baru yang diberikan oleh guru bisa berjalan dengan baik dan anak-anakku sekarang bisa memahaminya. Begitupun anak-anakku sekalian yang kelas 6. Anakku sekalian yang kelas 6 besok sudah akan melaksanakan kegiatan USEKDA. Jika itu tidak berubah, tentunya akan mempengaruhi untuk masuk ke SLTP. Nah, oleh karena itu nilai tersebut menjadi acuan untuk masuk di SLTP.
Oleh karena itu, anakku sekalian, jangan sekali kita sia-siakan waktu belajar kita hanya untuk bermain game dan bermain hal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Manfaatkan, ikuti instruksi Bapak Ibu guru di sekolah maupun instruksi Bapak Ibu orang tua di rumah, sehingga anakku sekalian bisa mewujudkan cita-cita, nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik, menjadi generasi emas, dan juga mampu mendapatkan sekolah favorit yang dituju. Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah tentunya memiliki banyak sekali pertimbangan dan dilema dalam menentukan kebijakan konsultasi ini, di mana di satu sisi anak-anak kita jenuh di rumah dengan pelajaran yang online. Mungkin pemahaman anak-anak kita yang kurang memahami tentang belajar yang diberikan oleh Bapak Ibu guru karena hanya lewat online. Di sisi lain juga kondisi kita belum bisa melakukan tatap muka secara langsung model klasikal dengan pembelajaran tatap muka, dan kondisi juga COVID yang di wilayah Balikpapan ini yang menjadi zona merah menurut instruksi atau surat dari Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tolong Bapak Ibu wali siswa menyuwun tulung dibantu anak-anak kita, dampingi anak-anak kita dalam belajar di rumah, dan ingin selalu ingatkan, dampingi dalam belajar maupun didampingi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, salat duhanya, tahfidznya, baca tulis Al-Qur'annya atau didampingi. Walaupun semampu Bapak Ibu sekalian. Jika nanti ada hal yang belum bisa dipahami, Bapak Ibu sekalian terbuka menyampaikan kepada Bapak Ibu guru wali kelas di SD Muhammadiyah Kertosono. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan rapot yang akan diberikan di bulan Desember. Ini setelah bulan akhir nanti akan ada rapot di bulan Desember tersebut nantinya tentunya berkaitan dengan nilai yang akan dimasukkan ke dalam rapot, bukan hanya sekedar nilai kemampuan atau pengetahuan, namun nilai pengamatan juga dilakukan. Salah satu nilai pengamatan yang akan dilakukan adalah dengan buku biru atau buku pantauan milik SD Muhammadiyah yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu sekalian. Penentuan peringkat, jika nanti ada peringkat juara kelas 1, 2, 3, itu tidak hanya berdasarkan nilai kemampuan akademik, tapi juga akan digabungkan dengan nilai yang ada di dalam buku biru tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tolong buku pantauan Bapak Ibu guru yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu wali siswa ataupun berikan pada siswa untuk dimanfaatkan, diisi dengan jujur, diisi sebaik-baiknya, dimanfaatkan, karena itu juga menjadi bagian dari proses penilaian untuk SD Muhammadiyah Matasan di semester ini, dan juga sebagai penentuan, juga sebagai syarat untuk kenaikan kelas di kelas berikutnya. Saya sama keluarga besar SD Muhammadiyah Matasanan sekali lagi menghimbau, mengajak Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa tetap tenang, berpikir positif, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk menghadapi COVID ini, diberikan kesabaran untuk mendampingkan anak kita, diberikan kesabaran untuk mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini tidak mudah akan kita lakukan
tidak mudah sekali akan kita ikuti, karena memang sampai saat ini belum ada kepastian kapan COVID ini selesai. Tapi kesabaran Bapak Ibu sekalian mengikuti program-program sekolah, mengikuti arahan-arahan dari Satgas COVID, insya Allah proses pembelajaran baik luring maupun daring ini bisa berjalan dengan baik. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberikan ini, cobaan ini, dan Allah juga yang nanti akan memberikan kemudahan kita untuk menghadapi ujian ini. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakal jalali wal ikram. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya tegaskan bahwa konsultasi pembelajaran di SD Muhammadiyah Metosan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang ada, dengan catatan mendapatkan izin orang tua dan mematuhi protokoler kesehatan. Jikapun nanti ada perkembangan lebih lanjut, maka akan kita sampaikan secara cepat kepada Bapak Ibu wali siswa, kepada seluruh warga sekolah, sehingga informasi ini bisa dimanfaatkan, informasi ini bisa diterima dan bisa kita sikapi sama-sama dengan tenang, dengan berpikir positif, dan selalu mengutamakan ibadah maupun keselamatan putra putri kita dan kita semua. Adapun Bapak Ibu sekalian, ada tambahan yang bisa sampaikan. Setelah bulan Desember ini menantikan mengacu pada semester 2 sepertinya. Bapak Ibu, juga ada permintaan dari sekolah pada kesempatan hari ini saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan PPDB. Karena di masa PPDB ini sekolah tidak bisa atau kesulitan untuk menginformasikan terkait PPDB. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu wali siswa, bersiswa untuk menginformasikan kepada khalayak saudara, adik atau saudara yang ada di sekitar atau yang tahunya bahwa SD Muhammadiyah sudah membuka PPDB tahun ajaran 2021-2022 yang akan datang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berkat kerjasamanya Bapak Ibu sekalian, berkat dukungan Bapak Ibu sekalian, SD Muhammadiyah Metosanan, khususnya perpustakaan kita sudah memiliki perpustakaan yang standar nasional, dan itu kalau tidak salah satu-satunya di Kecamatan Banguntapan. Dan alhamdulillah juga kemarin di tingkat Kabupaten Bantul kita juga mendapat apresiasi yang luar biasa, mendapatkan poin yang luar biasa, sehingga bisa berbicara di tingkat berkompetisi maupun memberikan yang terbaik untuk sekolah di tingkat nasional. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan program sekolah tersebut, kayak edaran dan sebagainya, akan kita informasikan lebih lanjut dan secepat-cepatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita, diberikan kita kesehatan, keimanan, keislaman, dan kecerdasan untuk memahami kondisi ini, dan kecerdasan untuk menerima pembelajaran, dan kecerdasan kita untuk melakukan sesuatu hal yang positif dalam menghadapi suasana COVID saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.